Kabar baik bagi para pengemudi ojek online karena Lebaran tahun ini perusahaan aplikasi menyalurkan bonus Hari Raya atau BHR. BHR adalah tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada pengemudi ojek online yang memenuhi persyaratan. Kalau untuk tahun sekarang ini ya mungkin belum ada kepastian kan gitu. Dari pihak pemerintah mungkin udah diumumin, tapi dari pihak aplikator itu belum ada pemberitahuan gitu. Mengharapkan sekali gitu loh, apalagi sebagai ojol gini kan, yang tiap harinya pendapatannya di bawah rata-rata gitulah. Total anggaran bonus Hari Raya yang disiapkan perusahaan pada tahun ini mencapai sekitar 100 hingga 110 miliar rupiah. Sekitar 400.000 mitra pengemudi ojek online akan menerima bonus. Untuk pengemudi roda 2, besaran bonus Hari Raya berkisar antara Rp150.000 hingga Rp900.000. Sementara bagi pengemudi roda 4 atau taksi online, bonus yang diterima berkisar Rp200.000 hingga Rp1.600.000. Besaran bonus yang diterima setiap pengemudi tidak sama, karena ditentukan berdasarkan keaktifan, produktivitas, serta kualitas layanan selama menjalankan pekerjaan. Bonus Hari Raya pengemudi ojol dijadwalkan cair pada awal Maret hingga paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dengan adanya bonus Hari Raya ini diharapkan dapat menjadi tambahan penghasilan bagi para mitra pengemudi. Besaran bonus yang diterima setiap pengemudi tidak sama, karena ditentukan berdasarkan keaktifan, produktivitas, serta kualitas layanan selama menjalankan pekerjaan. BHR keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai, paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Bonus Hari Raya pengemudi ojol dijadwalkan cair pada awal Maret hingga paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dengan adanya bonus Hari Raya ini diharapkan dapat menjadi tambahan penghasilan bagi para mitra pengemudi, sekaligus membantu mereka menyambut Hari Raya bersama keluarga dengan lebih tenang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang masa angkutan Lebaran 2026, stasiun Pasar Senen masih terpantau normal. Meski demikian, terdapat sejumlah penumpang yang memilih perjalanan mudik lebih awal. Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mulai didatangi penumpang yang memilih mudik lebih awal. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari kepadatan pemudik seiring makin dekatnya Lebaran. Pihak KAI mencatat selama momen angkutan Lebaran 2026, pihaknya menyiapkan sebanyak 1.043.573 tiket perjalanan. Hingga saat ini sebanyak 600.000 tiket telah terjual atau sekitar 58% dari total kapasitas yang disediakan. Artinya masih terdapat sekitar 42% tiket yang tersedia bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api. Kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah pedagang nekat melakukan perlawanan hingga menghalangi petugas Satpol PP dengan kayu. Kericuhan pecah saat personil Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Padang, Sumatera Barat berupaya menertibkan lapak dan barang dagangan yang memakan area selasar Pasaraya. Situasi yang semula tenang tiba-tiba memanas ketika seorang pedagang berusaha mengusir petugas menggunakan sebatang kayu sambil teriak histeris. Tak hanya itu, sejumlah pemilik toko juga terlihat melemparkan kain dan barang dagangan ke arah petugas, serta terjadi aksi dorong-mendorong yang tak terhindarkan. Para pedagang bersikeras tetap berjualan di area tersebut, meski pemerintah Kota Padang telah melarang aktivitas di selasar karena mengganggu akses jalan masyarakat. Yang masih tidak mengindahkan terkait dengan tidak bolehnya beraktivitas ataupun berjualan di selasar Pasaraya, karena lokasi relokasi untuk pedagang selasar yang berada di Pasaraya tersebut sudah disediakan oleh Dinas Perdagangan di basement fase 7. Usai kericuhan tersebut, petugas tetap mengamankan sejumlah barang bukti ke kantor Satpol PP untuk diproses lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Bentrok antara aparat kepolisian dengan aliansi masyarakat adat terjadi saat penanganan aksi penutupan jalan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dalam insiden ini, 3 anggota polisi terluka diduga akibat sabetan senjata tajam, sedangkan 2 warga mengalami luka tembak. Inilah detik-detik terjadinya bentrok kepolisian dengan massa dari aliansi masyarakat adat saat penanganan aksi penutupan jalan hauling milik PT Asmin Bara Bronang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dalam rekaman terlihat adanya keributan dan terdengar beberapa kali suara tembakan peringatan yang dilepaskan petugas untuk membubarkan massa. Akibat insiden tersebut, 3 anggota polisi dilaporkan mengalami luka diduga akibat sabetan senjata tajam. Sementara 2 orang warga mengalami luka tembak. Korban lalu dilarikan ke klinik terdekat dan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya guna mendapatkan penanganan medis. Menyelesaikan ini lebih mengedepankan dengan upaya-upaya persuasif dan juga ya kalaupun ada pelanggaran hukum, kita kedepankan juga upaya restoratif justice. Saat ini kondisi di lokasi kejadian telah kondusif, sementara penanganan kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa di depan Polres Sika, Nusa Tenggara Timur berujung bentrok dengan polisi. Massa menuntut penanganan kasus kematian siswa yang dibunuh seniornya ditangani lebih lanjut. Para mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia terlibat bentrok dengan aparat saat berunjuk rasa di halaman Mapores Sika. Saling dorong dan adu jotos mewarnai bentrokan. Aksi mahasiswa ini memperjuangkan dan mencari keadilan hukum terhadap siswi SMP yang diperkosa dan dibunuh oleh kakak kelasnya. Ironisnya, pelaku dan korban masih di bawah umur. Massa menuntut polisi lakukan proses penyidikan secara transparan karena menduga pelaku lebih dari 1 orang. Mendesak kepolisian Resor Sika bahwa selidiki dengan baik dan benar secara telah mendalam bahwasannya pelaku ini bukan salah 1 orang. Dugaan game ini bahwa masih ada banyak pelaku lain. Kemudian saksi 12 orang ini harus betul-betul. Tetapi ada beberapa rilisan kemudian kita temukan bahwa ada beberapa saksi yang tidak diterakan di dalam daftar. Polisi sendiri telah tetapkan pelaku yang masih berusia 16 tahun sebagai tersangka dan telah menahan pelaku. Pelaku memperkosa korban yang merupakan juniornya di sekolah dan kemudian membunuhnya. Setelah habis makan durian, anak pelaku memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan dan setelah selesai berhubungan badan, anak pelaku menyampaikan kepada anak korban agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Selanjutnya, anak pelaku melihat anak korban menelpon seseorang, membuat anak pelaku marah sehingga terjadi keributan dan tarik-menarik HP milik anak korban. Kemudian, AP melakukan penganiayaan kepada anak korban, mengakibatkan anak korban meninggal dunia. Tragedi tewasnya siswi kelas 8 SMP berinisial STN 14 tahun di Desa Rubit, Kecamatan Hewok Luang, Sika, Nusa Tenggara Timur meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Ironisnya, korban diperkosa dan nyawanya dihabisi FRG yang merupakan kakak kelasnya yang masih berusia 16 tahun. Aksi kriminal terjadi di rumah pelaku ketika korban ingin mengambil gitar miliknya yang dipinjam pelaku. Pelaku membuang jasad korban ke tepian sungai yang tak jauh dari rumah pelaku. Sempat kabur ke Kabupaten ND, polisi berhasil tangkap pelaku. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.